Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, di video kali ini aku mau membahas tentang keterkaitan antar materi yang udah kita pelajari di dalam ruang vektor. Nah, sebelumnya aku Nadia Lestari dengan NIM 12570100007. Nah, sebelumnya kan kita udah aku juga udah bahas nih di video sebelumnya tentang definisi ruang vektor. Nah, jadi suatu ruang vektor itu kan dibentuk dari vektor. Vektor ini ada banyak, membentuklah sebuah himpunan, yaitu himpunan vektor. Himpunan vektor ini ketika memenuhi beberapa syarat, maka akan disebut sebagai ruang vektor. Apa aja syaratnya? Yaitu harus mempunyai dua operasi, yaitu penjumlahan antar vektor dan juga perkalian skalar. Kedua operasinya harus bersifat tertutup, yaitu hasil dari operasinya harus merupakan bagian dari himpunan itu juga. Dan kedua operasi itu harus memenuhi 8 aksioma yang udah disebutkan sebelumnya. Terus kan dibentuk dari himpunan vektor. Nah, yang namanya himpunan pasti mempunyai sebuah himpunan bagian atau subset. Nah, pertanyaannya apakah si himpunan bagian ini udah pasti disebut ruang juga, karena kan bagian dari himpunan vektor, yang mana himpunan vektor ini membentuk sebuah ruang vektor. Terus apakah himpunan bagiannya juga disebut sebagai ruang gitu ya, atau ruang vektor? Jawabannya ya belum tentu. Si himpunan bagian ini juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syaratnya sama harus mempunyai dua operasi dan kedua operasinya harus bersifat tertutup gitu. Jadi ketika sebuah himpunan punya anak mempunyai himpunan bagian, ketika himpunan bagian ini mempunyai kedua sifat dan sifatnya tertutup, maka akan disebut sebagai ruang bagian dari ruang vektor himpunan vektor yang awal. Ilustrasinya gini nih, kan ruang vektor kita punya himpunan vektor nih. Himpunan vektor ini kita anggap sebagai induknya, ibunya. Nah, si induk ini ketika memenuhi beberapa syarat terbentuklah ruang vektor. Si himpunan vektor ini punya anak yang namanya himpunan bagian. Kemudian si himpunan bagian ini ketika memenuhi syaratnya akan terbentuklah menjadi sebuah ruang bagian dari ruang vektor yang dibentuk dari himpunan induknya tadi gitu. Jadi himpunan bagian juga belum tentu otomatis langsung menjadi sebuah ruang, hanya karena dia dibentuk dari sebuah himpunan vektor yang membentuk ruang vektor. Jadi perbedaannya, himpunan vektor itu ruang vektor dan ruang bagian sama-sama dua-duanya dibentuk dari sebuah himpunan vektor. Himpunan vektor ini kan sebagai bahan awalnya gitu. Nah, ketika himpunan vektor ini memenuhi syarat, karena ini himpunan vektor itu ibunya ya, induknya, jadi syaratnya punya ketentuan lebih gitu. Jadi yang pertama syaratnya itu harus mempunyai dua operasi, yaitu penjumlahan antar vektor dan perkalian skalar. Terus kedua operasinya harus bersifat tertutup dan harus memenuhi ke-8 aksioma. Sedangkan untuk himpunan bagian, ketika syarat ketiga ini terpenuhi maka terbentuklah ruang vektor. Sedangkan untuk himpunan bagian, kan ini himpunan anaknya gitu ya. Jadi dia hanya perlu memenuhi dua syarat, yaitu harus mempunyai dua operasi dan kedua operasinya harus bersifat tertutup. Sedangkan untuk ke-8 aksiomanya ini, kalau misalkan dia dibentuk dari himpunan vektor, yang mana himpunan vektornya itu udah terbukti memenuhi ke-8 aksioma, otomatis himpunan bagiannya juga udah pasti memenuhi ke-8 aksiomanya gitu. Jadi yang perlu dibuktikan cuma sifat tertutup atau tidaknya aja. Kalau misalkan itu udah terbukti, maka otomatis si himpunan bagian ini membentuk sebuah ruang bagian dari ruang vektor. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.